Pria diduga copet ini langsung diamankan petugas kepolisian setelah sebelumnya menjadi bulan-bulanan warga Senin dini hari. Terduga copet ini nekat beraksi di tengah kerumunan para remaja yang tengah menggelar arak-arakan malam takbir sambil menyalakan flare di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Korbannya adalah seorang wanita yang juga ikut dalam arak-arakan Gema Malam Takbir. Juga aksi main hakim sendiri kembali terjadi, petugas kemudian membawa pria tersebut ke Polsek Kemayoran. Guna meminimalisir potensi kecelakaan dan aksi tawuran, tim presisi Polres Metro Jakarta Pusat langsung membubarkan paksa ratusan remaja yang konvoi menggunakan sepeda motor, mobil bak terbuka, bus hingga menumpang di atas truk. Dari Jakarta, Ranison Sanjaya, Ayus melaporkan. Dari rekaman CCTV, seorang mak-mak menjadi korban penjamretan di Jalan Kesemok, Cilincing, Jakarta Utara Minggu, usai membeli keperluan berlebaran di pasar. Dua pelaku berboncengan motor langsung menarik tas lempang korban yang sedang berjalan seorang diri. Meski sempat teriak meminta pertolongan warga, namun tas korban berisi sejumlah perhiasan emas, uang tunai, dan kartu ATM senilai 10 juta rupiah raib dibawa kabur pelaku. Berbekal rekaman kamera CCTV, korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Cilincing, Jakarta Utara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, Ainus melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pemirsa. Selain berita tadi, sejumlah informasi menarik lainnya akan ngisi Lintas Ayu Siang hari ini. Bersama saya, Angelika Devagam, inilah Lintas Ayu Siang selengkapnya. Api berkobar hebat melalap 14 kios di Pasar Sindang Kasih, Majalengka, Jawa Barat. Diduga percikan api muncul akibat korsleting listrik. Belasan kios ini terbakar saat para pemilik pergi untuk menjalankan ibadah sholat tarawih terakhir di bulan Ramadan dan persiapan Hari Raya Idul Fitri. Sejumlah warga sekitar berusaha membantu pedagang, sementara barang dagangan di kios lainnya seperti sembako dan susu ludes terbakar tanpa sisa. Api berhasil dilokalisir usai petugas pemadam kebakaran setempat datang ke lokasi. Mulai dari depan hingga merembet ke belakang. Kebetulan semua ini lapak, sebagian ada yang kosong dan sebagian juga ada yang menunggu juga. Tarawih terakhir kemungkinan pada tinggalkan oleh pemilik. Petugas Polisian Sektor Cigasong masih mendata pemilik kios untuk mengetahui kerugian dari kebakaran. Dari Majalengka, Jawa Barat, Muhammad Jenny Johadi, Ainus melaporkan. Kandang penjualan kambing di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ludes dilalap si jago merah. Akibat kebakaran tersebut, puluhan ekor kambing yang berada di kandang mati terbakar. Oke, untuk lokasi di samping Kobaran api dengan cepat melahap habis sebuah kandang penjualan kambing di Jalan Diponegoro, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat di penghujung Ramadan. Sebanyak 60 ekor kambing yang berada di bagian belakang kandang mati terpanggang. Diduga api berasal dari kandang bagian belakang. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah diterjunkan 3 unit mobil damkar. Sementara sejumlah kambing bisa diselamatkan warga dengan cara merusak gembok gerbang. di belakang tadi informasi dari pemilik, kurang lebih ada 60 ekor sudah mati terbakar semua. Oh, sekitar 60 ekor yang terbakar. Betul. Sementara belum diketahui asal api dari mana, karena ini tadi kosong, kosong. Akibat kebakaran tersebut, kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Penyebab pasti kebakaran telah ditangani pihak kepolisian. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didi Junaidi, Anyus melaporkan. Ribuan tukang becak rela antri hingga berjam-jam demi mendapatkan uang zakat dari seorang pengusaha di Kabupaten Jombang, Jawa Timur Minggu sore. Dari pengusaha tersebut, para tukang becak itu mendapatkan pembagian uang zakat sebesar Rp50.000. Di penghujung bulan Ramadan, ribuan tukang becak antri sambil membawa becaknya demi mendapatkan zakat dari seorang pengusaha mebel di Jalan Gus Dur, Kota Jombang, Jawa Timur, Minggu sore. Antrian tukang becak mengular mulai dari Jalan Gus Dur hingga Jalan Hayam Wuruk, Kota Jombang. Para tukang becak itu mendapatkan uang zakat sebesar Rp50.000 per orangnya. Pemburu nafkah ini rela antri sebab belum tentu mendapat penumpang. Dapat uang berapa?
nunggunya mulai jam 7 pagi. Mau dipakai apa nanti uangnya? Buat kebutuhan. Kami nilai mereka jauh di bawah saya, status ekonominya jauh di bawah saya, jadi saya merasa berhak memberikan pada mereka. Total 2.000 tukang becak menerima zakat. Kegiatan ini rutin dilakukan menjelang Hari Raya Idul Fitri untuk berbagi kebahagiaan pada orang-orang yang membutuhkan. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus Ayus melaporkan. Pemirsa, ribuan umat muslim melaksanakan sholat Idul Fitri 1446 Hijriah berjamaah di Jalan Jatinegara Barat dan Jalan Matraman Raya, Jakarta. Umat muslim tumpah ruah di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur melaksanakan sholat Idul Fitri 1446 Hijriah. Jemaah memenuhi 2 ruas jalan di kawasan tersebut. Uniknya di antara 2 jalan yang menyatu, di ujungnya berdiri sebuah gereja, GPIB Koinonia. Keunikan ini menggambarkan toleransi dan semangat persatuan umat beragama di Indonesia. Ruas Jalan Matraman, Kelurahan Bali Ester pun ditutup selama berjalannya sholat Id. Sholat Id diimami Ustadz Muhammad Nasbi Al-Hafid dan khotibnya adalah Tamsil Lindrung yang merupakan Wakil Ketua DPD RI. Dari Jakarta, Ismalia Dede Rudi, Ainus melaporkan. Pemirsa, ribuan jamaah Muhammadiyah di Yogyakarta melaksanakan sholat Id di pelataran Masjid Gede Kauman. Sementara di Semarang, untuk pertama kalinya, objek bersejarah Lawang Sewu yang berada di Simpang 5 dipergunakan untuk sholat Idul Fitri. Pelataran Masjid Gede Kauman dipenuhi ribuan jamaah Muhammadiyah Kota Yogyakarta yang melaksanakan salat Idul Fitri. Masjid yang dekat dengan alun-alun utara Keraton Yogyakarta ini dapat menampung sekitar 3.000 jamaah. Setiap tahunnya masjid yang merupakan peninggalan Kerajaan Mataram Islam ini menggelar salat Id. Pada perayaan Idul Fitri 1446 Hijriah kali ini, imam dan khatib dipimpin Ustadz Mahli Saifuddin Tago. Sementara di Semarang, umat Islam melaksanakan salat Idul Fitri di pelataran objek wisata bersejarah Lawang Sewu di kawasan Simpang 5. Untuk pertama kalinya Lawang Sewu yang merupakan bangunan peninggalan Belanda dan di bawah pengelolaan PT KAI ini digunakan untuk salat Id. Usai beribadah, banyak jamaah berwisata dengan mengelilingi gedung bersejarah yang dibangun pada tahun 1904 ini. Seru, soalnya kan di dalam Lawang Sewu kan, jadi benar-benar pengalaman pertama. Jadi sejak kali pulang baru pertama Sholat di sini, ya. Salat Id di Bandung digelar di lapangan Gazebo. Belasan ribu jamaah mengikuti salat Id yang juga dihadiri Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Salat Idul Fitri berlangsung husuk dan hikmat dipimpin Ustadz Imron dan diimanin Ustadz Ahmad Ainun Najib. Tim Liputan News melaporkan. Sementara itu, Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran melaksanakan sholat Id di Masjid Istiqlal Jakarta. Sholat Id juga diikuti ribuan warga dan sejumlah menteri serta duta besar negara sahabat. Presiden Prabowo Subianto melaksanakan sholat Idul Fitri bersama Wapres Gibran dan beberapa menteri Kabinet Merah Putih dan sejumlah pejabat di Masjid Istiqlal Jakarta. Prabowo menempati saf pertama di belakang imam. Sholat Idul Fitri digelar pukul 7:02 waktu Indonesia Barat. Istri Wakil Presiden, Selvi Ananda dan putrinya juga ikut melaksanakan sholat Id di Masjid Istiqlal. Ribuan warga pun menunaikan sholat Idul Fitri hingga halaman atau teras Masjid Istiqlal. Sholat Id juga dihadiri 20 duta besar dari negara sahabat. Khatib yang bertugas yakni Guru Besar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Ahmad Tola Bikarli, dengan khutbah bertema merawat kemakmuran puasa. Setelah melaksanakan sholat Id di Istiqlal, Presiden bertolak ke Istana Merdeka untuk menggelar open house dan halal bihalal. Dari Jakarta, Tim Liputan News melaporkan. Anda kembali bersama kami, pemirsa, warga mudik setelah menjalankan sholat Idul Fitri.
Pemirsa, seorang pria pemudik yang mengaku dibegal saat melintas di bypass Mojo Agung Jombang ternyata hanya rekayasa. Pemudik tersebut nekat membuat laporan palsu karena malu saat mudik tidak membawa uang untuk orang tuanya. Dwi Nur Iman, 24 tahun, pemudik asal Malang, mengalami luka di tangan dan kaki ini dibawa petugas kepolisian ke Puskesmas Mojo Agung Jombang untuk mendapat perawatan. Ia dirawat setelah melapor jadi korban begal di Jalan Raya Bypass Mojo Agung. Ia mengaku dibegal 4 orang pria sehendak mudik ke rumahnya di Desa Carangrejo. Pelaku membawa senjata tajam, merampas tasnya berisi uang tunai 8 juta rupiah dan sebuah ponsel. Namun setelah diselidiki dan diinterogasi polisi, korban mengaku laporannya adalah palsu. Ia nekat membuat laporan palsu karena malu terhadap orang tuanya tidak bisa membawa uang lantaran habis berfoya-foya. Ia pun meminta maaf kepada polisi dan masyarakat. Indikasi bahwa laporan saya kepada pihak kepolisian Polsek Mojo Agung Polres Jombang terkait laporan saya yang mengalami begal di Jalan Bypass Mojo Agung, tidak, saya minta maaf atas berita yang telah beredar dan saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Dia membuat alibi bahwa dia tuh sebenarnya harusnya hari raya membawa uang, tapi tidak bawa uang, uangnya dihabisin sama yang bersangkutan, sehingga dia membuat laporan karena takut sama orang tuanya, dia membuat laporan berita bohong itu. Atas kasus tersebut, polisi melepaskan Dwi Nur Iman dengan syarat menyatakan permintaan maaf secara terbuka. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Pemirsa, terminal Kampung Rambutan Jakarta Timur masih ramai pemudik yang hendak pulang ke kampung halamannya. Para pemudik ini memilih pulang setelah sholat Id demi hindari kemacetan. Berikut laporan reporter Iswalia dan kameramen Dede Rudi dari terminal Kampung Rambutan. Di Hari Raya Idul Fitri masih banyak terlihat pemudik yang melakukan perjalanan pulang ke kampung halamannya melalui terminal Kampung Rambutan. Tak sedikit dari para pemudik yang memilih pulang ke kampung halamannya setelah melakukan sholat Idul Fitri di Jakarta. Dan berdasarkan informasi, ini sudah ada lebih dari 1.100 bus yang berangkat dari terminal Kampung Rambutan hingga hari ini, dan sudah ada lebih dari 17.000 penumpang yang berangkat via terminal Kampung Rambutan. Dan untuk tujuan favorit ini sebelum Hari Raya Idul Fitri ini ada di Sumatera, Jawa Tengah, dan disusul Jawa Timur. Namun untuk ketika mendekati Hari Raya Idul Fitri ini tujuan favorit berada di Jawa Barat. Dan bagi para pemudik, bagi para masyarakat yang hendak melakukan perjalanan pulang ke kampung halamannya, tetap dihimbau untuk hati-hati, jaga kesehatan, dan teliti supaya barang tidak tertinggal di bus. Dari Jakarta, Ismalia, Dede Rudi, iNews melaporkan. Pemirsa, di Hari Raya Idul Fitri, Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat masih ramai pemudik. Hingga saat ini, lebih dari 26.000 penumpang telah berangkat menuju sejumlah kota di Pulau Jawa. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini, kita sudah terhubung dengan reporter Naura Syafika di Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat. Naura, bagaimana pantauan arus mudik di sana, Naura? Ya, selamat siang Angel. Sebelum kita lanjut ke informasi yang akan saya sampaikan, saya ingin mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin untuk Angel dan juga pemirsa. Dan untuk pada hari Lebaran ini, Stasiun Pasar Senen ini untuk kondisinya terpantau lenggang dari para pemudik. Dan jika dibandingkan memang dengan satu hari sebelumnya atau H-1 menuju Lebaran ini, ada sedikit penurunan di tingkat okupansinya. Di mana untuk hari ini tingkat okupansinya ini berada di angka 102%, dan dibandingkan dengan kemarin itu ada di angka 103%. Dan jika dilihat dari keberangkatannya pada hari ini dengan total di 26.197. Dan pastinya angka tersebut masih akan terus bertambah dikarenakan ini akan terus lanjut hingga nanti sore dan juga malam hari. Dan juga bisa kita lihat dari Daob 1 Jakarta ini, kami menerima informasi bahwa untuk tiket atau tempat duduk ini sudah terjual sebanyak 50.000 tempat duduk. Dan
Dan juga dari kereta tambahan ini juga pastinya diadakan dikarenakan memang untuk mengantisipasi adanya lonjakan. Dan kalau untuk kereta tambahan ini total ada 380 perjalanan, di mana ini berangkat dari stasiun Gambir dan juga stasiun Pasar Senen. Dan di setiap harinya ini untuk kereta tambahan ada 17 kereta api perjalanan kereta api antar jarak jauh. Dan untuk menunjang fasilitas yang memberikan kenyamanan dan juga keamanan bagi pemudik, di stasiun Pasar Senen ini disediakan adanya pos pantau mudik, kemudian ada layanan kesehatan, kemudian ada taman bermain anak, dan juga di setiap gate keberangkatan ini disediakan loket-loket yang berguna untuk pemudik mencetak tiket keberangkatan mereka. Dan juga dari Humas Daob 1 Jakarta ini menghimbau untuk setiap pemudik membeli tiket dari ofisialnya, yaitu diakses by KAI. Jangan percaya iming-iming dari sosial media yang menjanjikan untuk pembelian tiket dan untuk mendapatkan tiket. Sekian dari Stasiun Senen, Angel. Baik, terima kasih Naura Syafika melaporkan langsung dari Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, arus lalu lintas di gerbang tol Cikatama terpantau lancar saat hari H Lebaran. Meski begitu, terdapat pemudik lokal dari Jabodetabek menuju Purwakarta dan Karawang. Sebanyak 9.000 kendaraan bergerak ke arah timur melalui 15 gardu tol. Pemirsa, situasi di hari H Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah di gerbang tol Cikampek Utama ini terpantau lengang, namun masih ada sejumlah pemudik yang melaksanakan mudik lokal dari arah Jabodetabek menuju ke sejumlah wilayah seperti ke Karawang, kemudian juga Purwakarta dan juga Simpang Jomin. Pemantauan kami sudah tidak lagi diberlakukan sistem one way ataupun juga sistem kontraflow dan ganjil genap. Dan sistem rekayasa lalu lintas ini akan diberlakukan pada tanggal 3 hingga dengan 4 April seiring dengan arus balik 2025. Sementara data terakhir menyebutkan bahwa sampai dengan pukul 10 pagi terdapat lebih dari 8.000 kendaraan yang melintas untuk mudik lokal dari arah Jakarta menuju ke arah Timur Jawa. Sementara untuk mereka yang berasal dari Timur Jawa ataupun juga gerbang tol Cikampek Utama menuju ke arah Jakarta ini hanya berkisar 1.200 saja. Artinya memang tidak terlalu ramai mengingat para pemudik mayoritas sudah berada di kampung halamannya masing-masing. Lebih dari 1,6 juta masyarakat yang ada di Jabodetabek ini sudah melaksanakan mudik dan 550.000 diantaranya menggunakan gerbang tol Cikampek Utama. Dan sistem kontraflow sekali lagi nantinya akan diberlakukan seiring dengan diskresi yang dilakukan oleh pihak dari kepolisian. Dari Karawang, Jawa Barat, Camar Haenda, Suryali Santoso, Rizky Julianto, iNews melaporkan. Pemirsa, hingga hari Lebaran, masyarakat yang akan mudik ke Pulau Sumatera terpantau masih memadati Pelabuhan Merak, Banten. Demi berlebaran bersama keluarga di kampung halaman, mereka rela menempuh jarak puluhan, bahkan hingga ratusan kilometer. Halo Mbak. Hai Kak. Namanya siapa Mbak? Namaku Vira. Persiapannya apa aja nih untuk perjalanan jauh? Tentunya aku udah cek kendaraan supaya aman, karena kan perjalanannya sangat amat jauh ya. Tapi ya udah dibuat senyaman dan seaman mungkin. Badan aku tetap aja sih ngerasa nggak enak karena ya perjalanannya cukup jauh ya. Wah, kalau itu nggak perlu khawatir Mbak, Bejo punya solusinya. Badan saya sudah fit, bebas masuk angin, dan siap melanjutkan perjalanan. Terima kasih Bejo. Pemirsa, selamat merayakan Idul Fitri bersama keluarga. Jangan lupa utamakan kesehatan dan jaga daya tahan tubuh selama perjalanan. Bejo dapat dikonsumsi di darat, laut, dan udara. Saya Wuri Aprilia dari Pelabuhan Merak, Banten melaporkan. Pemirsa, guna menekan angka kecelakaan lalu lintas saat musim mudik, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menyelenggarakan mudik gratis. Tahun ini Pemprov Sumsel memfasilitasi sebanyak 3.484 pemudik. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berangkatkan 880 penumpang bus mudik gratis di Terminal Kilometer 12 Alang-Alang Lebar, Palembang, Sumatera Selatan. Tahun ini, Pemprov Sumatera Selatan menggelar mudik gratis dengan fasilitasi 3.848 pemudik. 3 moda transportasi pun disiapkan, mulai dari bus, kereta api, dan angkutan air seperti speedboat.
Sangat senang kerjasama dengan perusahaan yang ada, BUMN, BUMD, sangat antusias dia membantu Provinsi Sumatera Selatan untuk mudik masyarakat dari Sumatera Selatan walaupun di dalam provinsi, keluar provinsi. Menurut saya sih mudik gratis ini banyak sih ya, banyak manfaatnya, terus juga kan seru-seruan sama teman-teman gitu, walaupun ya memang agak di ujung waktu gitu pulangnya. Mudik gratis ini sebagai upaya pemerintah dalam menekan angka kecelakaan sekaligus mengurai kemacetan lalu lintas selama mudik. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Riza Fahlevi, Ayus melaporkan. Terima kasih Anda kembali bersama kami. Pemirsa, untuk pertama kalinya Presiden Prabowo menggelar open house di Istana Merdeka. Warga bebas datang tanpa perlu mendaftar. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengadakan open house perdananya pada Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Ribuan warga pun sudah berdatangan sejak pagi tadi. Selamat Hari Raya Idul Fitri pemirsa, dan di hari ini melaporkan langsung dari Istana Merdeka Jakarta, Prabowo Subianto Presiden Republik Indonesia menggelar open house atau gelar geria di kawasan Istana Merdeka. Dan sampai kami melaporkan saat ini sejumlah masyarakat sudah hadir di kawasan Istana Merdeka dan menunggu di tenda untuk selanjutnya akan melakukan halal bihalal, bertemu langsung dengan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan juga akan menikmati hidangan yang disajikan spesial pada perayaan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Siapapun masyarakat boleh datang ke sini dan rencananya Presiden Prabowo juga akan mengundang sejumlah pejabat seperti jajaran menteri, sejumlah para mantan presiden dan juga wakil presiden di era sebelumnya, para tokoh politik, tokoh nasional, tokoh masyarakat dan segenap partai politik. Dan open house digelar mulai pukul 9.00 waktu Indonesia Barat. Dan sejak pagi, masyarakat sudah mengantri untuk bisa masuk melalui Kementerian Sekretariat Negara. Dan mereka juga diperbolehkan secara langsung untuk nantinya bisa bertemu dengan Presiden ke-8 Republik Indonesia. Masih belum ada informasi berapa banyak atau tidak dibatasi sampai sejauh ini untuk masyarakat yang bisa hadir di sini. Namun yang pasti ini adalah open house pertama yang digelar oleh Presiden Prabowo Subianto di era kepemimpinannya sejak periode 2024 hingga nantinya pada periode 2029. Dari Istana Merdeka Jakarta, Galuh Pandu, Novandwi Kusuma melaporkan. Setelah melaksanakan sholat Idul Fitri, masyarakat Kota Medan memiliki tradisi berziarah ke makam keluarga di Pekuburan Muslim Pekan Labuan, Kota Medan, Sumatera Utara. Para peziarah mengirim doa, membersihkan makam dan menabur bunga di makam kerabatnya. Setelah gelar sholat Id, jemaah Masjid Al-Muftadin di Kelurahan Pekan Labuan, Kecamatan Medan Labuan, Kota Medan, Sumatera Utara, langsung melakukan ziarah kubur ke makam keluarga dan kerabat yang telah meninggal dunia di Pekuburan Muslim Pekan Labuan, Kota Medan. Tradisi ziarah ke makam keluarga dan kerabat yang telah meninggal dunia ini dilakukan warga sebagai bentuk penghormatan dan mengirim doa meski tak dapat berkumpul kembali seperti Lebaran sebelumnya. Selain mengirim doa, biasanya warga melakukan ziarah kubur untuk sekedar membersihkan makam hingga menaburkan bunga dan air. Ziarah ke makam orang-orang tua yang telah meninggalkan kita terlebih dahulu, supaya kita mengingat akan kematian dan ingat dosa. Jadi ini setiap tahun dilakukan? Ya, setiap tahun dilakukan. Setelah berziarah dan mengirim doa, warga pun langsung pulang ke rumah untuk berlebaran bersama keluarga. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, Ainis melaporkan. Lebaran bersama keluarga tercinta tentunya menjadi tujuan bagi para pemudik. Jarak tidak menjadi halangan untuk bisa berlebaran di kampung halaman. Nah, tentunya dalam kondisi seperti ini penting sekali nih menjaga kesehatan agar bisa tetap fit di hari yang fitri.
Halo Mas, ada suka dukanya nggak sih selama perjalanan mudik? Kalau dukanya sih ini ya, karena saya naik mobil ya, jadi badan tuh suka pegel ya, perutnya tuh perut kembung gitu, bikin masuk angin gitu kan. Oh, wah, jangan sampai masuk angin Mas. Nah, Bejo Jahe Merah tahun ini akan hadir untuk menemani mudik Mas. Mau coba langsung lihat kebutnya? Mantap banget, badan sudah fit, bebas masuk angin, siap melanjutkan perjalanan. Terima kasih Bejo. Pemirsa, selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri bersama keluarga. Dan jangan lupa, selama perjalanan tetap utamakan kesehatan dan jaga terus daya tahan tubuh. Bejo dapat diminum di darat, laut, dan udara. Saya Amanda Dasrul dari Cirebon, Jawa Barat, melaporkan.